Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desti Rahmawati di pertemuan kali ini. Di pertemuan yang keempat, di video yang keempat ini saya masih membahas terkait dengan kalkulus dasar, yaitu tentang limit dan juga kekontinuan. Kemudian referensi yang saya gunakan masih sama, yaitu dari bukunya Freiberg, Purcell, and juga Return ya, dengan judulnya adalah kalkulus edisi yang ke-9. Nah, di mana capaian yang akan kita peroleh, intinya nanti adalah, kita akan memahami yang dimaksud dengan definisi dari limit, kemudian limit fungsi yang tidak terbatas, dan juga fungsi kontinu. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan yang keempat ini. Langsung saja, yang pertama itu adalah definisi dari limit. Nah, definisi dari limit biasanya kita notasikan dengan limit X mendekati ke titik C dari fungsi f pada X ya, itu hasilnya akan mendekati ke L. Nah, ketika kita menuliskan bentuk limit seperti ini artinya adalah ketika X dekat, tetapi dia tidak sama ya, tidak sama dengan C, maka fungsi f pada X itu juga akan dekat ke titik L, seperti itu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan limit. Contoh yang pertama itu kita punya limit X mendekati ke 3, fungsinya adalah 4X min 5. Di sini kita akan mencari solusi dari limit yang kita punya di contoh satu ini ya. Nah, cara mencari limit, karena X-nya itu adalah dekat dengan 3, maka fungsi 4X min 5 itu juga mendekati ke titik berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Sehingga caranya itu adalah karena tadi ya, X-nya itu adalah mendekati ke 3. Sehingga fungsi dari 4X min 5, ya, itu artinya fungsi 4, kemudian dikali 3 min 5, hasilnya itu sama dengan 7. Nah, sehingga ketika saya punya titik X mendekati ke 3 dari fungsi 4X min 5, maka fungsi tersebut itu akan mendekati ke titik 7. Nah, jadi hasilnya limit X mendekati ke 3 dari fungsi 4X min 5 itu hasilnya adalah sama dengan 7. Ini contoh yang pertama. Kemudian saya akan lanjutkan lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini fungsinya itu berbeda dengan contoh yang pertama, di mana fungsi yang nomor 2 ini ada pembilang dan juga ada penyebutnya. Nah, kita lihat bahwasannya ketika X-nya mendekati titik 3, ini ya, mendekati titik 3, itu fungsi X min 2 min X kuadrat min X min 6 itu tidak terdefinisi di X sama dengan 3. Sehingga kita dapat menggunakan aljabar, yaitu untuk menyederhanakan dari X kuadrat min 6, min X min 6. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk menyederhanakan ini, caranya hampir sama dengan yang apabila kita punya persamaan kuadrat gitu ya, karena ini kan adalah kuadrat, sehingga untuk menyelesaikan persamaan kuadrat bisa kita menggunakan cara pemfaktoran, yaitu ini X dan juga X, kemudian kita ambil dua bilangan, apabila dikalikan itu hasilnya adalah min 6, apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 1, sehingga bilangan tersebut itu adalah min 3 sama plus 2. Apabila kita kalikan min 3 ditambah min 3 dengan plus 2, apabila kita kalikan itu hasilnya adalah min 6, tapi apabila kita jumlahkan itu hasilnya adalah min 1. Nah, sehingga fungsi X kuadrat min X min 6 itu akan menjadi X min 3, kemudian dikalikan dengan X plus 2, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa lihat di sini X min 3 itu sama dengan di bawahnya ya, di penyebutnya juga ada X min 3, sehingga ini bisa kita bagikan, ini kan hasilnya adalah X min 3 dibagi X min 3 itu adalah 1. Sehingga kita peroleh limit ketika X mendekati ke 3 itu fungsinya adalah fungsi X plus 2. Nah, fungsi X plus 2 ini itu fungsinya hampir sama dengan contoh yang nomor 1 ini, gitu ya. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja X-nya sama dengan 3, ya. Berarti
ketika X-nya mendekati ke titik 3, berarti nanti kita dapatkan fungsi X plus 2-nya, dia akan mendekati ke titik 5. Nah, dari sini sehingga kita bisa peroleh limit X mendekati ke 3, X kuadrat min X min 6 dibagi X min 3 itu hasilnya adalah sama dengan 5. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, saya punya fungsinya adalah X min 1 dibagi dengan akar dari X min 1. Nah, ini juga fungsinya berbeda gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat X min 1 itu kan sama saja. X min 1 itu artinya bisa kita tuliskan dengan akar X min 1 ya, dikali dengan akar X plus 1. Nah, ini hasilnya sama. Ketika kita kalikan, hasilnya adalah ini X, akar X dikali akar X, itu adalah X ya. Kemudian, min akar X, gitu ya. Ini, kemudian dijambah, ditambah dengan akar X, kemudian min 1. Nah, ini hasilnya adalah X min 1. Sehingga dari sini ya untuk X min 1 di sini bisa kita rubah menjadi akar X min 1 kemudian akar X plus 1. Nah, bentuknya jadinya adalah seperti ini. Untuk penyebutnya masih sama ya, akar X min 1. Kenapa X min 1 saya rubah menjadi akar X min 1 dikali akar X plus 1? Karena di sini kita lihat bahwasannya penyebutnya itu ada akar X min 1. Nah, sehingga dari sini kan kita bisa membaginya itu ya, seperti contoh yang kedua tadi. Nah, ini bisa kita bagikan dengan ini, hasilnya adalah 1, sehingga tinggal kita peroleh limit X mendekati 1 akar X plus 1. Nah, ini juga sama, kita caranya dengan yang nomor yang di contoh 1 tadi, gitu ya. Karena X mendekati ke 1, sehingga kita dapatkan akar X menjadi akar 1. Akar 1 ditambah dengan 1 ya. Akar 1 itu adalah tetap 1 hasilnya, kemudian ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya di poin yang kedua yang kita bahas itu adalah limit fungsi tak hingga. Tak hingga, kalau tak terhingga itu ya berarti biasanya kita lambangkan, kita notasikan dengan seperti ini. Ini artinya adalah tak hingga gitu ya, atau tak terhingga. Nah, ini digunakan untuk menyatakan suatu nilai bilangan yang semakin besar. Jadi kalau semakin besar, semakin tak terhingga, semakin banyak itu berarti tak terhingga. Tetapi kalau semakin mengecil gitu ya, berarti itu artinya adalah minta terhingga, seperti itu ya. Nah, tak terhingga ini adalah bukan merupakan lambang bilangan dan tidak dapat dioperasikan ya. Tidak dapat dioperasikan secara aljabar, sehingga tidak bisa tak terhingga dikurangi dengan tak terhingga itu hasilnya adalah 0, itu tidak bisa. Atau tak terhingga dibagi tak terhingga itu adalah sama dengan 1. Nah, ini kita tidak benar ya, tidak benar untuk menuliskan model yang seperti ini. Nah, ini tidak benar ya. Karena tak terhingga itu ya artinya adalah dia sampai banyak mungkin, tak tahu sampai berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, ada suatu fungsi fx, yaitu 1 dibagi dengan x kuadrat. Nah, fungsi f itu tidak terdefinisi di x itu sama dengan 0 gitu ya. Karena ketika kita X-nya sama dengan 0, itu kan artinya 1 dibagi 0 itu kan nantinya akan menghasilkan terhingga tadi ya, berarti ya. Sehingga pembagian bilangan dari 1 hanya terdefinisi jika pembaginya itu adalah tidak sama dengan 0. Sehingga fungsi f ini adalah tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Karena alasannya adalah seperti ini. Itu ya. Nah, di sini untuk menggambarkannya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di sini ketika tadi saya punya fungsinya fx itu adalah sama dengan 1 per x kuadrat gitu ya. Pada beberapa nilai x yang mendekati 0 ya, bisa kita lihat di tabel ya.
di tabel tersebut ketika X-nya itu akan menuju ke 0, ya, 1 dibagi X kuadratnya itu dia akan semakin banyak ya, akan semakin banyak. Karena ketika misalnya X-nya saya ambil min 0,01, kemudian 1 dibagi dengan min 0,01 kuadratnya, hasilnya itu adalah 10.000. Dan seterusnya seperti itu ya, seperti ini dan akan semakin banyak gitu ya. Begitu juga untuk yang positifnya. Yang positifnya itu juga dia akan semakin banyak. Sehingga ketika ini mendekati ke 0 gitu ya, mendekati ke 0 itu juga nilainya akan semakin tak terhingga, menuju tak terhingga. Nah, ini sehingga dari sini ya, ketika X menuju ke 0, maka nilai 1 per X kuadrat itu akan bernilai positif yang semakin membesar ya, tanpa batas, sehingga plus tak terhingga di sini ya. Sehingga ketika kita notasikan fungsi fx1 per x kuadrat, itu kita tuliskan dalam bentuk limit x mendekati ya, x mendekati ke 0 dari fungsinya 1 per x kuadrat itu hasilnya adalah tak terhingga. Nah, ini adalah limit dari fungsi 1 per x kuadrat ketika x-nya itu adalah mendekati ke 0, nanti hasilnya itu juga mendekati yang tak terhingga. Itu ya, tak terhingga tapi yang bernilai positif. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Ada contoh kita disuruh membuktikan bahwasanya limit ketika X mendekati tak terhingga gitu ya, dari fungsinya adalah X1 plus X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, di sini limit yang akan kita dekati X-nya itu ya, itu adalah sampai ke tak terhingga di sini. Karena untuk poin yang kedua ini itu adalah kita membahas tentang limit dari fungsi yang tak terhingga. Nah, ketika limit X-nya itu mendekati tak terhingga, kita akan membuktikan bahwasanya fungsi X dibagi 1 plus X kuadrat itu hasilnya adalah 0. Nah, caranya untuk membuktikannya berarti kita harus berubah terlebih dahulu ya. Kita bagikan dengan variabel X yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, di sini kita lihat yang tertinggi itu adalah X pangkat 2. Sehingga masing-masing pembilang dan juga penyebut kita bagi dengan X pangkat 2. Gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh X dibagi dengan X kuadrat ya, karena ini kan tadi X, kemudian kita bagi dengan pangkat yang tertingginya, yaitu X pangkat 2, gitu ya. Sehingga ini bilangnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang 1 ditambah X kuadrat, itu juga sama. Ini juga harus dibagi dengan X pangkat 2. Sehingga kita peroleh 1 plus X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, hasilnya kita sederhanakan, X dibagi X kuadrat itu adalah 1 per X. Kemudian yang di sini kita bisa menyederhanakannya jadi 1 per X kuadrat ditambah dengan ini jadi 1. Gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X ya. Jadi ketika X itu akan mendekati ke tak terhingga gitu ya, ketika 1 mendekati tak terhingga, itu kan hasilnya dia akan menuju ke titik 0. Seperti ini ya. Dan begitu juga dengan yang 1 per X kuadrat. Ketika X-nya semakin mendekati tak terhingga, semakin banyak, itu dia akan menuju ke 0. Nah, kemudian kalau limit X mendekati tak terhingga dari 1, itu hasilnya adalah tetap 1. Sehingga kita peroleh ternyata benar bahwasanya limit ketika X mendekati tak terhingga, X dibagi 1 plus X kuadrat itu hasilnya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bahas itu adalah teorema limit. Di teorema limit ya, teorema yang pertama ini andaikan ada n bilangan bulat positif, kemudian k itu adalah konstanta, dan f dan g itu adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c, gitu ya. Jadi f dan g ini adalah fungsi yang memiliki limit di titik C. Maka kita bisa menuliskannya limit ketika X mendekati titik C dari konstanta itu hasilnya adalah konstanta. Kemudian limit ketika X mendekati ke titik C dari X gitu ya. Dari fungsi X itu hasilnya adalah tetap K ya, konstanta gitu ya. Nah, kemudian untuk limit ketika X mendekati ke C gitu ya. Ini
fungsi K dikali dengan Fx itu sama dengan K dikali limit X mendekati ke C dari fungsi Fx. Ini adalah yang ketiga. Nah, untuk kita balik lagi untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2 di sini hasilnya adalah K. K itu adalah maksudnya adalah konstanta ya. Jadi ketika X menuju ke titik C dari variabel X di sini berarti ini bisa juga dituliskan dengan C ya. Bisa juga dituliskan dengan C, titik C tersebut, di mana titik C itu adalah suatu bilangan juga gitu ya, konstanta, sehingga di sini saya atau teman-teman nanti bisa menggunakan K atau bisa menggunakan titik C-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk limit ketika X-nya mendekati dari C gitu ya, dari fungsinya Fx gini ya, ditambahkan dengan Gx, itu bisa kita pecahkan, kita hitungnya satu-satu terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kelima itu bentuknya hampir sama dengan yang keempat, cuman bedanya adalah di pengurangannya. Nah, kalau yang kelima ini berarti ya sama ya caranya, kita cari satu persatu terlebih dahulu, baru kemudian dikurangi. Untuk perkalian juga sama seperti itu, dan untuk pembagian juga tinggal diganti dengan dibagi gitu ya. Cuman untuk pembagian di sini syaratnya limit X mendekati ke C dari fungsi Gx itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, kemudian untuk perpangkatan itu juga sama ya, jadi kita bisa mencari limitnya terlebih dahulu, hasil limit tersebut nanti kemudian kita pangkatkan. Kemudian yang nomor 9 ini X menuju ke C gitu ya, dari fungsinya ini adalah akar. Nah, karena ada akar, itu juga sama, bisa kita cari terlebih dahulu nilai limitnya, baru kemudian kita akarkan, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penerapan teori di limit utama. Nah, di sini kita disuruh mencari limit X mendekati ke 3 dari fungsinya 2X pangkat 4. Nah, untuk mencari solusinya itu kita menggunakan di sini ada uh, teorema atau yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini ya. Nomor 3, kemudian nomor berapa lagi nih ya? Nomor 3, kemudian nomor 8, kemudian nomor 2 gitu ya. Nah, kita menerapkan yang nomor 3 ketika kita ada perkalian, sehingga konstanta ini bisa kita keluarkan dulu di depan, baru kemudian kita limit X mendekati ke 3 dari fungsinya adalah X pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan teori yang ke-8. Kalau yang ke-8 ini berarti kita bisa memisahkan terlebih dahulu. Fungsi limitnya ini kita cari terlebih dahulu, baru kemudian dipangkatkan. Sehingga kita peroleh 2, karena limit X mendekati ke 3 dari X itu hasilnya adalah 3, sehingga 3 itu dipangkatkan dengan 4 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 162. Nah, yang contoh selanjutnya itu juga menerapkan teori limit utama, seperti itu ya. Nah, di sini ada limit ketika X mendekati ke 4. Nah, ini ada pengurangan. Karena pengurangan, di sini berarti kita bisa pisahkan satu persatu terlebih dahulu ya. Tapi sebelum memisahkannya, karena di sini juga ada 3 gitu ya. Kemudian ada min 2 di sini, sehingga di sini yang pertama itu adalah menggunakan teori yang nomor 5. Nah, teori yang nomor 5 ini kita peroleh gitu ya. Kita jabarkan satu persatu gitu ya. Jadi ini masing-masing kita pisahkan gitu ya, limit ketika X mendekati ke 4, kemudian 3X kuadrat, dan dikurangi limit 2 X gitu ya, ketika X mendekati ke 4. Nah, setelah itu 3-nya kita keluarkan ke depan gitu ya. Kemudian limit X menuju ke 4 dari X kuadrat dikurangi dengan 2 limit X min 4, seperti itu ya. Nah, di sini kemudian kita terapkan dengan teorema yang ke-8, yaitu di sini ada 3 gitu ya. 3, kemudian limit X, baru kemudian kita kuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2, limit X mendekati ke 4 dari X ini masih tetap sama gitu ya, jadi yang berubah dari yang di sininya. Nah, setelah itu limit X mendekati ke 4 dari fungsi X itu kan sama dengan 4 ya, sama dengan 4, sehingga kita bisa peroleh 3 dikali dengan 4 kuadrat dikurangi dengan
min 2, kemudian dikali dengan 4 di sini. Dan hasilnya adalah sama dengan 40. Nah, begitu juga untuk yang contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini juga menerapkan teori utama. Yang diterapkan di sini ada teori 7 ya, teorema 7, kemudian 9 sama 2, 4, 8,1 sama 2. Prosesnya adalah sama kayak gitu ya, sehingga diperoleh hasilnya limit dari X menuju ke 4, itu hasilnya dari fungsi akar X kuadrat plus 9 per X itu sama dengan 5 per 4. Seperti itu. Nah, ini juga masih ada teorema limit ya, penerapan teorema limit, tapi di sini fungsi perkalian. Nah, di sini ada perkalian, sehingga kalau perkalian tadi kita jabarkan satu persatu terlebih dahulu ya, kita pisahkan seperti ini ya, satu-satu. Nah, kemudian setelah itu karena di sini ada F kuadrat ya, sehingga ini limitkan dulu ya fungsi fx-nya, baru kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu ini juga sama gitu ya, kita terapkan nomor teorema 8 sama 9. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Nah, karena diketahui limit x menuju ke 3 dari fungsi fx-nya itu sama dengan 4 gitu ya, sehingga kita peroleh seperti itu. Kita peroleh hasilnya adalah 32. Nah, yang terakhir ini adalah teorema B. Teorema B itu adalah terkait dengan apabila teorema substitusi ya. Nah, di sini apabila kita punya f itu adalah suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka kita dapatkan limit ketika x menuju ke c dari fungsi fx itu adalah sama dengan f di sini. Asalkan di sini fungsi rasionalnya itu adalah penyebut di C yang tidak 0. Nah, contohnya di sini untuk penerapan teorema substitusi gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari limit X menuju ke 2 dari fungsinya adalah fungsi ini ya. Dan juga untuk mencari limit T menuju ke 2, fungsinya adalah fungsi T kuadrat min 3T min 10 dibagi T kuadrat ditambah T min 6. Seperti itu. Nah, ini contoh penerapan teorema substitusi. Jadi, teorema substitusi itu tadi ya, kita tinggal langsung menggantinya dengan C gitu ya, limit ketika X menuju ke C dari fungsi fx itu sama dengan fc. Jadi, di sini digantikan dengan C ya, asalkan bentuknya itu adalah berupa fungsi rasional. Fungsi rasional adalah seperti ini. Jadi, ini bisa kita rubah menjadi bentuknya adalah fc. Kemudian yang terakhir, di poin terakhir yang akan kita bahas itu adalah kekontinuan fungsi. Nah, yang dimaksud dengan kekontinuan itu kan kita digunakan untuk memberikan suatu proses yang berkelanjutan gitu ya, tanpa perubahan yang mendadak. Nah, contoh 3 grafik di bawah ya, itu memperlihatkan kekontinuan di titik C ya, yaitu yang dimaksud kontinu adalah yang grafik yang ketiga ini. Grafik yang pertama dia tidak kontinu, kenapa? Karena di sini ada perpotongannya, jadi dia tidak berkelanjutan gitu ya. Begitu juga untuk yang nomor 2 ini, di sini ada 2 titiknya ya, seperti itu. Nah, contoh di bawah ini adalah membahas terkait dengan kekontinuan gitu ya. Diketahui ada fungsi x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Di sini x-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Kemudian di sini f-nya itu didefinisikan di x sama dengan 2. Nah, ini agar kontinu bagaimana? Berarti cara menyelesaikannya gitu ya. Cara menyelesaikannya berarti kita faktorkan ya, karena di sini modelnya kuadrat ya, sehingga kita bisa faktorkan hasilnya adalah x min 2 dikali dengan x plus 2 dibagi x min 2. Nah, hasilnya adalah, ini bisa kita coret gitu ya, sehingga hasilnya tinggal sama dengan 4. Nah, karena itu kita bisa definisikan ketika f di titik 2 itu hasilnya sama dengan 4. Nah, grafik yang bisa dilihat di situ ya, itu dihasilkan itu ya, bahwasannya ketika kita melihat fungsi fx itu sama dengan x plus 2 gitu ya, nah itu ada ininya ya, ada nilai limitnya hasilnya adalah 4, sehingga di sini
Fungsinya bisa kita tuliskan menjadi modelnya ada 2. Yang pertama adalah fungsinya ketika X kuadrat min 4 dibagi X min 2, itu, ketika di titik X-nya tidak sama dengan 2, berarti kita menggunakan fungsi yang di sini. Kemudian ketika ketika X-nya itu sama dengan 2, sehingga Fx-nya yang kita gunakan itu adalah 4. Sehingga fungsi ini akan menjadi continue ini ya, bentuk continue-nya adalah seperti ini. Oke, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini ya, pada video yang keempat ini ya. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah membahas terkait dengan definisi limit, kemudian fungsi dari limit yang tidak terbatas, kemudian tadi ada teorema ya, teorema dari limit, beberapa teorema gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi yang kontinu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ucap ataupun salah tulis, dan mohon koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.